Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gian Habian Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, dari kekal sampai kepada kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, dan Allah yang sudah memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan sehat, dengan kuat, dengan semangat. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, memberikan kami hikmat pengertian dan akal budi, supaya kami sungguh mengerti firman-Mu dengan benar dan kami melakukannya. Kami siap diubahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 18 April 2022 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama 1 Raja-Raja 8 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Yang kedua Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berapa kali kita sudah merayakan Paskah? Kemarin kita merayakan Paskah, bahkan hari ini kita masuk pada Paskah yang kedua. Apakah 1 kali, 2 kali, 10 kali, bahkan mungkin berpuluh-puluh kali? Namun pertanyaannya, sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Sebab kebangkitan Kristus menyatakan sebab Dia hidup. Ya, introduksi yang menuntun ibadah Paskah yang kedua ini, Kristus berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dengan kebangkitan Kristus telah mematahkan kuasa kematian, kuasa dosa, kuasa maut. Dan Tuhan Yesus telah bangkit sebab Dia hidup. Sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu? Raja Salomo setelah menyelesaikan pembangunan istana dan bait Allah di Yerusalem dengan segala kemegahannya, Salomo melaksanakan sebuah peresmian. Di situ Salomo menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan tentang pengakuan akan kebesaran kesetiaan Allah, bahwa berdirinya istana dan juga bait Allah di Yerusalem itu semua oleh karena campur tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi saat pembangunan dan istana dan juga bait Allah ini yang begitu megah, itu terjadi tepat persis seperti apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan kepada Raja Daud. Di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya, di hadapan rakyatnya, Salomo mengakui bahwa keberhasilannya itu semata-mata oleh karena campur tangan Tuhan yang
begitu besar, yang begitu hebat, yang begitu berkuasa. Salomo berharap bahwa mata Allah tertuju kepada bait suci, yang oleh karena Tuhan dapat didirikan, dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjiannya kepada Daud. Bahkan Salomo rupanya menyadari sesungguhnya kemegahan bait suci itu yang didirikan itu tidak ada artinya tanpa kehadiran Allah di situ. Bahkan Salomo meminta kepada Allah untuk mendengar permohonannya, berkenan mengampuni Israel. Salomo meminta agar Allah mengampuni Israel demi kelangsungan kerajaan yang diwariskan oleh Daud. Salomo sungguh merindukan kasih dan keadilan Allah dinyatakan kepada Israel. Artinya bahwa Salomo merindukan kehadiran Allah bagi Israel, tinggal diam bersama Israel. Ya, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Di situ berarti ada kehadiran Allah bagi umatnya. Berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus sebab Dia hidup. Artinya bahwa Tuhan selalu hadir bagi umatnya. Tuhan selalu ada, omnipresent, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Tuhan selalu hadir sebab Dia maha hadir dan sebab Dia hidup. Dan kalau kita perhatikan ayat yang kedua, ya, ketika hari sudah malam, ya pada hari itu Bapak Saudara, di mana para murid-murid Tuhan Yesus ketika menyaksikan akan penyaliban Tuhan Yesus, Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia agungkan, Tuhan yang mereka percayai sudah mati di kayu salib. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berlari, mereka ketakutan. Bahkan mereka bersembunyi di sebuah tempat dan mengunci pintu rumah itu dengan rapat-rapat. Karena apa? Karena orang Yahudi mencari mereka untuk menangkap mereka, membunuh mereka, mengadili mereka. Nyawa mereka terancam sehingga mereka begitu takut, saudara. Namun di tengah ketakutan para murid itu, Bapak Saudara, Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada mereka, menyatakan diri kepada mereka. Dan Tuhan Yesus berkata seperti apa yang Tuhan Yesus katakan pada pasal 14 ayat 27. Tuhan Yesus mengatakan kata yang sama, damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu, eirene bagi kamu. Ya, shalom itu berarti kepenuhan hidup karena memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Sehingga dengan demikian ketika para murid sudah mengalami shalom dari Allah ini, dari Kristus ini, mereka diutus untuk melaksanakan misi dari Allah. Ya, kualifikasi pengutusan seperti Bapa mengutus aku, dan misi itu dijalankan persis seperti Tuhan Yesus menjalankannya, di mana Tuhan Yesus menjalankannya dengan sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Bapanya. Para murid mengalami pemulihan, para murid mengalami damai sejahtera, shalom. Di mana shalom itu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang saya alami, tapi shalom itu sungguh ada dalam setiap hati orang percaya. Dan shalom itulah yang membuat para murid berani bersaksi, memberitakan kabar baik, bahkan dalam ancaman maut sekalipun mereka tidak pernah lagi mengalami ketakutan, mengalami damai sejahtera.
Tapi perlu diperhatikan bahwa mengalami damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah. Ya, Catherine Marshall, ya, dia pernah mengatakan seperti ini. Damai tidaklah berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, kesukaran, dan kerja keras. Kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semuanya itu. Namun hatimu tetap memiliki kedamaian karena Allah sumber damai sejahtera menyertai, dan itulah makna kedamaian yang sejati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Kristus sudah bangkit sebab Dia hidup. Artinya bahwa kita akan mengalami damai sejahtera. Shalom. Apapun segala sesuatu yang terjadi, kesulitan, kesusahan, masalah hidup, tetapi Tuhan hadir dan Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tidak akan pernah ada lagi ketakutan, kecemasan, tapi kita akan melangkah dengan pasti. Sebab Kristus yang telah bangkit memberikan jaminan hidup tidak hanya hari ini saja, tetapi jaminan hidup sampai kepada kekekalan. Sebab Dia hidup. Selamat mengalami Paskah setiap hari dan saat teduh untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kami. Kami setiap saat merasakan bahwa Tuhan hadir. Kami mengalami kehadiran Tuhan setiap hari. Bahkan kami mengalami damai sejahtera setiap hari. Dalam situasi kondisi apapun yang terjadi, damai sejahtera shalom itu ada di dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan Yesus hidup memberikan kemenangan dan memberikan jaminan kehidupan saat ini sampai kepada kekekalan. Biarlah kami terus melangkah dengan iman di dalam kepastian, dan tidak ada lagi ketakutan, kecemasan yang menguasai hidup kami. Tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang hidup itu hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Ning yang Abian Basi
dimanapun mereka berada dengan segenap keberadaan mereka masing-masing, pribadi maupun rumah tangga. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang berbeban berat dan letih lesu, Tuhan berikan mereka semangat, kekuatan, dan Tuhan pulihkan keadaan mereka. Biarlah pekan Paskah ini dan biarlah Paskah ini Tuhan merema dalam hidup kami, yang membuat kami selalu bersemangat, optimis, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan hari-hari yang kami lewati, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati terus juga pemerintah bangsa Indonesia ini. Kiranya Kau melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera dari Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami boleh pergi menyaksikan akan kuasa kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah bangkit, Allah yang hidup. Kami berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.